Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ikhlas, BP 181024-1005. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang dijadikan PPT dari kelompok 1 yang beranggotakan ada 17 orang, dan termasuk saya di nomor 5, Muhammad Al-Ikhlas. Di kelompok kami membahas tentang sumber pangan manusia yang belum dikenal umum. Jadi yang kami bahas itu adalah sumber tanaman pangan yang belum terlalu dikenal, yang belum dijadikan dikonsumsi secara banyak gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang memiliki nilai karbohidrat dan protein yang banyak. Dan tanaman pangan adalah tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan utama sebagai unsur penambah nutrisi dan karbohidrat bagi tubuh. Nah, kan sudah diketahui tanaman pangan itu sebagai karbohidrat dan protein bagi tubuh yang memiliki karbohidrat dan protein di dalam hasilnya atau buah dari tanaman itu yang dapat dimakan. Biasanya tanaman pangan yang sering kita kenal di wilayah Indonesia itu seperti padi yang akan dijadikan beras, dimasak menjadi nasi, dan itu dijadikan sebagai bahan pokok makanan oleh masyarakat Indonesia di kehidupan sehari-hari. Ada juga tanaman pangan yang bisa dijadikan makanan juga seperti jagung, umbi-umbian, tapi tidak terlalu banyak yang dijadikan sebagai bahan makanan utama. Tidak kalah saing oleh tanaman padi. Tetapi berbeda di Indonesia, wilayah Asia dengan wilayah Eropa. Di Eropa sana bahan makanan utama itu serelia gitu. Serelia. Oke. Lanjut. Saya kan tadi sudah membahas tentang apa itu tanaman pangan, apa itu fungsi-fungsi tanaman pangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan berbagai sumber tanaman pangan yang belum diketahui oleh umum. Sesuai dengan judul, di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk pemenuhan karbohidrat dan protein bagi tubuh. Nah, di Indonesia ini keanekaragaman hayati ini sangatlah banyak yang berdampak pada banyaknya flora yang bisa dijadikan tanaman pangan gitu. Jadi apa saja sih tanaman pangan yang belum dikenal gitu, yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan nantinya pengganti beras gitu, ataupun jagung dikala nanti susah. Yang pertama tuh adalah jewawut, merupakan tanaman serelia yang potensial untuk pangan. Ini diambil dari kata Amadou et al. 2014. Sampai saat ini jewawut ini di Indonesia banyak dikenal sebagai pakan burung, sedangkan pemanfaatannya untuk pangan belum banyak diketahui. Jewawut ini kandungan nutrisinya terutama karbohidrat tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi dibandingkan gandum. Jewawut mengandung karbohidrat 74% lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69% menurut Rauf dan Lestari 2009. Jadi tanaman jewawut ini sekarang ini belum banyak yang digunakan sebagai bahan makanan gitu untuk dimakan oleh sehari-hari, tapi digunakan sebagai pakan burung. Sebenarnya jewawut ini telah dijelaskan oleh Rauf dan Lestari
kadar karbohidratnya lebih tinggi dari gandum gitu. Jadi tanaman Jawa ini bisa apa namanya itu digunakan sebagai tanaman pangan, pokok makanan. Lalu kedua, gadung. Gadung itu adalah umbi gadung atau Dioscorea hispida dan merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, perkarangan maupun di kebun. Selain memiliki karbohidrat, juga mengandung racun cyanida yang dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Jadi mungkin ini hanya orang yang ahli untuk mengolah gadung ini sebagai tanaman pangan. Mungkin para peneliti bisa membuat tanaman gadung untuk kedepannya tanpa racun cyanida dan bisa dimakan tanpa harus susah payah untuk diolah gitu. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh banyaknya pati pada gadung tersebut. Lalu dipilihnya umbi gadung karena ketersediaan umbi gadung sangat melimpah di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Nah ini nih, mungkin menurut saya ya, tanaman gadung ini sangat melimpah di Indonesia, terutama di hutan-hutan, perkarangan atau perkebunan. Tetapi tanaman gadung ini memiliki racun. Ya, mungkin membutuhkan cara pengolahan yang bisa untuk menghilangkan racun gitu. Misalnya direbus dengan waktu yang lama, atau digoreng dengan waktu yang lama, atau pengolahan lainnya. Lalu yang gadung yang tadi, gadung dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh, sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkan sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Nah, begini caranya untuk menghilangkan racun cyanida tadi. Untuk umbi gadung dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie. Jadi gadung bisa diolah menjadi pengganti tepung terigu untuk pembuatan mie gitu. Lalu yang ketiga tuh tanaman hanjeli. Mungkin teman-teman atau para pendengar, pembaca pernah melihat tanaman ini di sekitar kita. Tanaman hanjeli ini ya memang berasal dari Asia Tenggara dan diduga berasal dari Indonesia. Tanaman hanjeli di Indonesia, tanaman hanjeli belum dikenal secara umum, namun beberapa mulai dikembangkan sebagai daerah khusus Jawa Barat, yakni Ciamis, Tanjung Sari, Puncluk, Cirebon, Sukabumi, Garut, dan lain-lainnya. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Hanjeli mengandung protein, lemak, vitamin B1 lebih tinggi bila dibandingkan tanaman serelia lainnya. Demikian pula kandungan Ca pada tanaman hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum. Menurut Wijaksono dan kawan-kawan 2006. Lalu tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenang air. Nah, tanaman hanjeli ini memiliki prospek yang lebih mantap gitu karena dia memiliki kandungan Ca yang lebih tinggi dari beras, jagung, dan sorghum. Lalu tanaman hanjeli ini resisten terhadap perubahan iklim seperti kekeringan maupun ketika musim hujan tergenangnya air gitu. Mungkin saja ya belum terlalu terekspos oleh orang-orang menjadi tanaman pengganti serelia lainnya. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Jadi mungkin perlunya peran pemerintah dan penyuluh untuk memberikan ilmunya bagaimana manfaat dari tanaman hanjeli ini, bagaimana budidayanya gitu. Lalu quinoa. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi, mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Menurut Falk dan Gesser 2009. Quinoa atau
Quinoa merupakan cerealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes Amerika Serikat. Jadi quinoa ini sudah menjadi makanan pokok juga di wilayah Amerika Selatan, khususnya masyarakat Indian, suku asli Amerika. Tetapi mungkin belum terlalu terekspos oleh dunia gitu. Hanya masyarakat Indian aja yang memakai sebagai makanan pokok. Lalu kadar protein lebih tinggi dibandingkan kentang, barley, millet, tetapi lebih rendah dari oat. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium, dan fosfor, serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Lalu kelima tuh porang. Manfaat porang ini banyak digunakan bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain itu juga membuat lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasa digunakan sebagai aditif makanan. Umbi ini dipanen kemudian dibersihkan dari tanah dan akar umbi dipotong dan dijemur. Pemotongan umbi harus benar karena menentukan kualitas porang yang akan dihasilkan. Jadi pada akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun yang ini, tanaman porang ini sekarang banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, kosmetik, maupun pembuatan lem dan jeli karena mungkin sifat lengketnya gitu, elastisitasnya seperti tanaman singkong yang dibajikan tepung gitu. Lalu ini cara-cara pengolahan tanaman porang itu. Lalu yang keenam itu ganyong. Ganyong yaitu mengandung karbohidrat tinggi dan menurut data Direktorat Gizi Depkes di Departemen Kesehatan RI, kandungan gizi ganyong dalam 100 gram terdiri dari 95 kalori, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, dan masih banyak lainnya yang tertera di bawah ini. Jadi garong ini mungkin para penonton atau pendengar sudah melihat seperti apa tanamannya ada di sekitar kita gitu. Lalu ketujuh, gembili. Tak banyak lagi orang, apalagi generasi sekarang, mengenal tanaman gembili. Umbi-umbian yang masih banyak ditanam di pedesaan ini kini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan makanan berpotensi besar di masa depan. Umbi gembili biasanya direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Bertekstur kenyal seperti umbi gombolo, namun berukuran lebih kecil. Nah, biasanya mungkin dulunya saya belum pernah lihat tanaman ini ya. Bahwa di pasar-pasar tradisional, ya betul sudah mulai hilang di pasaran. Tapi ada di beberapa pasar tradisional masih ada menjual tanaman gembili ini yang sebagai pengganti bahan makanan pokok tanaman pangan gitu. Nah, sudah itulah 7 tanaman pangan yang belum diketahui oleh umum yang bisa dijadikan pengganti yang memiliki khasiat yang tidak jauh kalah tingginya dan manfaat yang tidak jauh kalahnya juga gitu. Sudah di penghujung slide. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan penyampaian ilmu karena masih belajar. Terima kasih atas waktunya dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe. See you. Terima kasih. Arigato gozaimasu.